Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yasmin Hawa Zahra dan juga rekan saya Ainul Wasilah akan mempresentasikan tentang pemisahan iodium dari tellurium untuk diimplementasikan pada pembuatan isotop iodin dengan siklotron. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada bahan dan alat, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Isotop iodin adalah radioisotop buatan yang diproduksi untuk kedokteran nuklir dalam bentuk kapsul atau larutan yang dapat diminum langsung oleh pasien untuk pencitraan dan lokalisasi fungsi kelenjar tiroid. Alat ukur radiasi sudah sangat maju, sehingga tidak diperlukan lagi radioisotop dengan tenaga dan aktivitas tinggi, dan untuk meminimalkan jumlah radiasi yang diterima oleh pasien, maka diperlukan isotop dengan energi yang lebih rendah dan waktu paro yang lebih pendek. Di Amerika Utara, setiap tahunnya melayani 450.000 pasien dengan radioisotop iodin 1-2. Dalam penelitian ini, radioisotop akan dicoba dengan bahan sasaran tellurium alam, kemudian proses pemisahan disimulasi radioisotop yang diimplementasikan dengan menggunakan bahan sasaran tellurium yang diperkaya melalui reaksi nuklir tellurium dan radioisotop. Tellurium sebagai bahan sasaran diiradiasi di siklotron. Selanjutnya ada bahan dan alat. Pertama, bahan-bahannya yaitu ada resin penukar anion Biuret Ag1X8, kemudian larutan 131 iodin sebagai simulasi, asam nitrat, asam klorida, asam sulfat, hidrogen peroksida, kalium hidroksida, serbuk tellurium, serbuk nikel, natrium sitrat, natrium hipofosfit, dan H2O. Dan yang kedua ada alat-alatnya. Peralatannya yaitu gelas, kolom, kertas pH, pemanas, dos kalibrator, pipet Evendorf, kertas saring, dan juga peralatan sebagainya. Kemudian tata kerjanya ada iradiasi tellurium, kemudian dilanjut pelarutan, pencucian resin, kemudian dimasukkan resin ke dalam kolom untuk dikondisikan elusi larutan iodin ke dalam kolom. Kemudian ada analisis pengotor tellurium dan Ni, dan yang terakhir analisis aktivitas iodin. Di samping ini ada diagram alir kerangka pembuatan radioisotop iodin. Kemudian hasil dan pembahasan. Radioisotop iodin memancarkan sinar gamma dengan 159 keV adalah isotop yang ideal untuk pencitraan dengan alat gamma kamera yang modern atau SPIC dibandingkan dengan radioisotop iodin yang umurnya 8 hari dan tenaga sinar gamma 364 keV. Radioisotop isotop iodin serapannya lebih rendah ke tiroid dibandingkan dengan isotop iodin, sehingga pengaruh radiasi ke organ tiroid lebih rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainul. Baik, terima kasih Yasmin. Selanjutnya, persiapan iradiasi. Pada proses pembuatan iodin dari tellurium ini, sebelum iradiasi dilakukan, kita menggunakan di jurnal yang kami peroleh menggunakan proses electroplating terlebih dahulu. Electroplating merupakan proses pelapisan logam dengan membuat larutan plating. Di dalam larutan tersebut dialiri arus listrik untuk merekatkan logam di dalam larutan ke penyangga. Variasi waktu pelapisan dan rapat arus proses electroplating akan memengaruhi ketebalan dan berat lapisan tellurium alam pada pelat sasaran. Semakin lama waktu pelapisan dan semakin besar rapat arus akan menambah ketebalan dan berat lapisan tellurium. Semakin tebal dan berat lapisan tellurium alam pada pelat sasaran, maka aktivitas iodin yang diperoleh pada saat akhir iradiasi akan semakin besar. Hal ini tergantung juga pada kondisi penyinaran dalam siklotron.
Kemudian ada iradiasi di siklotron Cs30. Reaksi inti adalah proses yang menyebabkan perubahan di dalam inti atom suatu nuklida. Proses ini dapat berlangsung secara spontan, seperti pada disintegrasi radionuklida, dan dapat pula terjadi dengan diawali benturan partikel radiasi nuklir dengan inti. Reaksi nuklir antara target dan proton dilepaskan panas. Panas akibat radiasi partikel bermuatan dengan target tergantung dari jumlah tenaga panas atau watt yang diserap oleh target. Pelarutan. Tellurium setelah diiradiasi dilarutkan dalam 7M-H2SO4, kemudian ditambah larutan H2O2. Untuk mengoksidasi tellurium kemudian ke dalam campuran ditambahkan KOH. H2O2 tujuannya untuk mengubah valensi tellurium dari valensi 0 ke valensi 4 sehingga dapat diendapkan. Penambahan KOH sampai terbentuk K2TO3. Kemudian endapan disaring dan filtratnya yang mengandung iodium dielusikan ke dalam kolom penukar ion yang telah disediakan. Pemisahan. Pada pemisahan ditujukan untuk memperoleh pH optimum dan kecepatan alir yang optimum untuk mendapatkan efisiensi pemisahan yang terbaik. Pengaruh kecepatan alir pada proses pemisahan tellurium dari iodium bahwa kecepatan alir umpan yang pelan akan kurang efektif untuk pemisahan radioisotop umur pendek seperti iodin ini. Apabila kecepatan alir umpan terlalu cepat, maka semakin sedikit resin mengikat ion. Selanjutnya, untuk tabel sebelah kiri atas, itu tabel pemisahan pada perubahan pH dan kecepatan alir. Untuk kecepatan alir 0,2 mili dengan pH 5 hasilnya 55, dengan pH 6 hasilnya 89, dengan pH 7 hasilnya 99, dengan pH 8 94,7 dan pH 9 54,7. Nah, untuk kecepatan alir selanjutnya bisa langsung dilihat di tabel. Kemudian di grafik kanan bawah atas ada efisiensi pemisahan pada perubahan pH dan kecepatan alir. Untuk garis yang berwarna biru itu untuk 0,2 mili, dan untuk garis warna pink 0,3 mili, warna kuning 0,4 mili, dan warna biru 0,5 mili, terakhir yang warna ungu 0,6 mili. Jadi kesimpulan dari jurnal yang kami peroleh, yang pertama, dari percobaan ini diperoleh data bahwa efisiensi pemisahan terbesar pada pH larutan 7 dan kecepatan alir umpan di kolom 0,2 mili per menit untuk pemisahan iodium dari tellurium dan Ni. Yang kedua, hasil percobaan ini diimplementasikan untuk pemisahan iodin yang umur paronya 13 jam. Dengan memperhitungkan faktor peluruhan iodin, maka diperoleh kecepatan alir yang paling efektif pada produksi radioisotop iodin adalah dengan kecepatan alir 0,5 mili per menit dan pH 7. Terakhir, hasil pengujian kualitas pada kondisi optimum ini diperoleh iodin yang bebas Ni. Kadar pengotor tellurium dari hasil pemisahan adalah 0,5 dikali 10 pangkat minus 3 mg per kilogram, jauh di bawah LD50. Baik, terima kasih. Untuk jurnal yang kami gunakan sudah tertera di layar. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.